Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini bersama dengan saya Daniel Piutagal, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah pertemuan hari ini sungguh memberkati, membangkitkan kekuatan semangat ilahi dan kerohanian yang semakin meningkat. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami siap menerima taburan firman-Mu. Bekerjalah sebelum hamba menyampaikan firman ini, supaya setiap kami mendapatkan pengertian pemahaman yang benar, dan lewat itu, firman itu bertumbuh dan berbuah, sehingga kami diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-15. Kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudaraku, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat Paulus supaya jemaat di Roma hidup di dalam kasih. Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul empati atau antipati. Empati atau antipati. Saudaraku, mengertikah kita arti empati? Kalau mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan demikian. Empati, keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan seseorang atau kelompok lain. Sedang antipati disebutkan penolakan atau perasaan yang tidak suka yang kuat. Perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Empati dan antipati adalah dua sikap hati yang berbeda yang ada di dalam kehidupan manusia, dan itu juga ada dan bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Artinya, orang-orang percaya bisa ada di dalam posisi orang yang berempati, tetapi juga menjadi orang yang antipati. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat beberapa hal yang di dalamnya kita juga melihat contoh yang menunjukkan orang yang berempati dan orang yang antipati. Kebenaran firman Tuhan ini mengajak, mengarahkan, bahkan memerintahkan kita supaya kita hidup di dalam empati, menjadi orang-orang yang berempati. Perhatikan dua hal yang menunjukkan empati yang dituliskan di dalamnya. Dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Nah, perhatikan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersukacita ketika kita melihat ada orang lain yang berhasil dalam hidupnya. Ada orang lain yang kita ketahui mungkin selama ini sudah berusaha dengan kuat tetapi gagal. Memasukkan lamaran ke perusahaan yang satu, perusahaan yang lain, berpuluh-puluh lamaran tetapi gagal. Sampai satu saat dia mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Ketika hal ini terjadi, orang yang berempati, dia turut bersukacita. Dia turut senang karena orang itu mendapatkan apa yang diinginkannya, yang selama ini kita ketahui dia gagal dan gagal dan gagal. Orang yang berempati akan menunjukkan bukan hanya sekadar perasaan, tetapi dia merasakan itu dan dia ada di dalam posisi yang membuat dia tidak antipati,
tetapi menunjukkan dukungan dan memberikan semangat. Kalau kita perhatikan, banyak hal dalam kehidupan ini yang menunjukkan sukacita. Orang dapat beasiswa ketika sekolah kuliah, itu juga sebuah keadaan yang dimana kita harus berempati. Atau orang yang dimana kita merasa dan melihat dia sepertinya orang katakan tidak mungkin lagi menikah. Tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi ketika Tuhan bekerja dan orang itu di dalam usia yang tua menikah, orang Kristen yang berempati, dia akan turut bersukacita, dia akan turut senang, dia begitu bangga dan bersyukur kepada Allah karena dia juga terlibat untuk mendoakan orang ini. Akhirnya dia menikah, akhirnya orang tersebut punya anak. Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang berempati. Empati yang kedua diwujudkan dalam kondisi di mana kita ada di dalam posisi atau mengidentifikasi diri dengan perasaan pikiran di mana orang itu sedang mengalami duka cita, mengalami kesedihan, mengalami musibah. Orang yang antipati mungkin dia senang. Dia senang, begitu senang kalau orang lain sedih, kehilangan orang yang dicintainya. Kalau orang lain mengalami kehilangan banyak hal, harta dan sebagainya karena musibah atau apa saja yang membuat dia mengalami kesedihan di dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang berempati, orang Kristen yang berempati, dia akan merasakan orang yang berduka cita itu sepertinya dialah yang sedang mengalami. Ketika orang itu sedih, menangis, kita juga ikut sedih. Bukan hanya sekedar simpati, tetapi kita juga ikut ada bersama-sama, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Dia butuh orang, dia butuh saya. Saya mau menjadi alat Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, dan membuat orang itu bangkit kembali, semangat kembali, tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam duka cita, tidak larut di dalam sebuah tekanan seolah-olah dia hilang pengharapan. Kita harus ada di sana. Orang yang berempati ada di sana, memberikan kekuatan dan menjadi solusi sehingga orang itu dihiburkan, dikuatkan kembali. Firman Tuhan meneguhkan dia dan dia akhirnya melihat sesuatu yang benar. Orang yang dicintai, yang hidup di dalam Tuhan, yang meninggal, orang tersebut sudah memiliki kepastian keselamatan. Tuhan yang menggembalakan dia di sana. Di sana tidak ada lagi air mata. Ada sukacita, kebahagiaan yang kekal. Karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang mati di dalam dia. Itulah wujud daripada empati. Suka dan duka. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Dan menangis bersama dengan orang yang menangis. Yang sedang mengalami duka cita, musibah, kesedihan yang mendalam. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang berempati. Orang-orang yang berempati menjadi orang-orang yang berdampak, yang memberikan pengaruh yang kuat, memberikan pengaruh yang benar, yang positif, yang membangun, menguatkan orang lain. Sehingga kita menjadi berkat. Seperti Kristus dikatakan firman Tuhan, dia tergerak oleh belas kasihan sehingga dia memberi makan ribuan orang. Dia tergerak oleh belas kasihan sehingga yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan. Yesus Kristus tergerak oleh belas kasihan. Saya rindu, baik saya dan setiap kita merindukan ini. Kita minta kepada Allah supaya empati yang lebih kuat, yang lebih dalam, tergerak oleh belas kasihan itu Tuhan kerjakan dan bekerja menjadi milik setiap kita. Sehingga dengan demikian saya percaya setiap kita akan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Tetapi saudaraku, ada juga di dalam Alkitab, ini harus kita hindari. Orang yang antipati, orang yang tidak suka melihat keberhasilan. Kita lihat kasus daripada Saul dan Daud. Mari kita lihat, kita baca kebenaran firman Tuhan. Saya ingin membawa kita untuk melihat apa yang terjadi. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk kita semua.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Di dalam terjemahan lain, di ayat ke-9 ini dikatakan, sejak saat itu maka Saul iri hati kepada Daud. Saudaraku, orang yang antipati, di sana banyak hal-hal yang merusak, hal-hal negatif. Saudaraku, kalau orang-orang yang antipati seperti Saul, apa yang terjadi? Antipati adalah sebuah wujud keadaan hati orang yang dipenuhi oleh egoisme. Orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu maunya, sesuatu itu ada dan menjadi miliknya yang dia rindukan. Itu menjadi berkat dan orang lain tidak perlu menikmatinya. Antipati menjadikan orang itu iri hati. Perhatikan Saul. Seharusnya dia bangga di mana Daud membantu dia untuk memenangkan peperangan melawan musuh-musuhnya. Tetapi ketika Daud dipuji, dia menjadi iri hati. Dia benci, dia iri. Dan kita lihat dia selalu berusaha di dalam setiap kesempatan untuk membinasakan, membunuh Daud. Saudaraku, inilah hal, dampak yang begitu kuat, tetapi hal yang negatif dan merusak yang ada di dalam kehidupan orang yang ada di dalam antipati. Antipati sebenarnya ini menunjukkan keadaan kehidupan kerohanian orang yang sudah rusak, yang sudah mati, atau yang sudah sekarat. Firman Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang berempati. Kita harus jauhi antipati seperti yang dialami oleh Saul, karena ini merusak, membuat kita mati rohani. Dan sebenarnya ini menunjukkan kalau Roh Kudus tidak lagi bekerja di dalam diri kita, karena kita dipimpin oleh diri kita, daging kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita tidak mau memberi diri kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita menjadi orang-orang yang berubah menjadi orang-orang yang antipati. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita cek diri kita, apakah kita orang yang berempati atau yang antipati? Kita sendiri yang mengetahuinya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kehidupan rohani kita dan juga mengubah diri kita kalau kita di dalam posisi antipati, supaya Tuhan menjamah kita dan menjadikan kita ada dan kembali di dalam posisi orang-orang yang berempati. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, biarlah Engkau sempurnakan firman ini, berkati setiap kami, dan kami yang sudah diberkati, jadikan kami berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, biarlah kami semuanya menjadi orang-orang yang berempati, orang-orang yang tergerak oleh belas kasihan. Dan itu hanya terjadi ketika Engkau berkarya, ketika Engkau menjamah hati kami, ketika Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bekerja kuat di dalam diri kita, menjamah, mengubahkan, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berempati.
Kita jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.